Saudara-saudari yang terkasih, ada cukup banyak cerita-cerita atau orang atau istilah-istilah yang kita temukan dalam kitab suci yang mewarnai percakapan kita sehari-hari. Misalnya kalau kita berkata dia seperti anak yang hilang, kita tahu maksudnya. Atau ketika seorang teman berdebat dengan Anda lalu berkata, kamu sungguh Thomas, kita tahu artinya apa. Atau kadang-kadang dikatakan, ya dia seperti seorang gembala, atau kita domba, dan masa banyak yang lain. Ungkapan-ungkapan ini masuk ke dalam percakapan kita sehari-hari. Dan salah satunya adalah istilah orang Samaria yang baik hati, atau biasa dikatakan Good Samaritan. Orang Samaria yang baik hati, istilah ini berasal dari perumpamaan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan barusan, yang sering disebut sebagai perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ketika kita menggunakan istilah orang Samaria yang baik hati, biasanya yang dimaksudkan adalah seseorang yang mau berhenti dan menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan seseorang yang menolong orang lain, Anda bisa berkata, dia seorang Samaria yang baik hati. Ya. Atau mungkin Anda juga akan disebut sebagai orang Samaria yang baik hati ketika Anda menolong seseorang. Kita sangat menghargai figur orang Samaria yang baik hati dalam kehidupan kita. Dan tidak jarang bahwa yang dimaksud dengan orang Samaria itu adalah orang asing, tetapi hadir memberi bantuan dan dukungan ketika kita sangat membutuhkannya. Dalam dunia orang Yahudi pada zaman Yesus, menggabungkan kata baik atau baik hati dan Samaria adalah sesuatu yang tidak biasa bagi mereka. Alasannya sederhana, karena ada permusuhan yang panjang antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria. Maka musuh tidak disebut dengan sebutan baik hati biasanya. Kita cenderung tidak peduli mengatakan orang jahat, namanya juga musuh. Dalam Injil Lukas sendiri diceritakan bahwa Yesus pernah ditolak ketika ia ingin singgah di sebuah desa Samaria. Alasannya sederhana, karena dia seorang Yahudi yang sedang berjalan menuju Yerusalem. Atau misalnya dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 48, lawan-lawan Yesus bahkan mengejek dia dengan berkata, bukankah benar kalau kami mengatakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Tentu kata-kata ini adalah sebuah kata-kata penghinaan yang sangat serius. Maka bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah orang luar, bukan bagian dari komunitas mereka, dan cenderung dianggap bukan sebagai orang baik. Maka perumpamaan yang disampaikan Yesus dalam Injil hari ini menjadi sangat menggugah bagi para pendengarnya waktu itu. Yesus menyampaikannya sebagai jawaban atas dua pertanyaan dari seorang ahli Taurat. Mungkin kita masih ingat pertanyaan pertama tadi adalah, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya. Ini adalah sebuah pertanyaan besar yang bahkan bagi kita pun masih relevan sampai sekarang. Masih pantas kita tanyakan ke dalam diri kita, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Lihat, Yesus tidak langsung menjawabnya. Dia adalah seorang guru yang bijak. Ia menuntun sang penanya untuk menemukan jawabannya sendiri berdasarkan hukum Taurat, dan memang ia menjawabnya dengan benar. Jalan menuju hidup kekal adalah jalan kasih. Pertama-tama, kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Pertanyaan kedua dari ahli Taurat itu adalah lebih jauh dengan bertanya, lalu siapakah sesamaku manusia?
Pertanyaan ini juga penting untuk kita renungkan hari-hari ini. Siapakah sesama bagiku? Tidak jarang bahwa tindakan kita, tindakan kasih kita pun bisa sangat diwarnai oleh pertanyaan ini. Emangnya dia siapa? Kenapa saya harus membantu dia? Bagi kebanyakan orang Yahudi pada masa itu, sesama berarti adalah orang-orang Yahudi sendiri, sesama umat pilihan Allah. Sementara di luar komunitas itu, di luar kelompok itu, dianggap sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sama seperti saya dan saudara-saudari terkasih sering dikatakan sebagai orang kafir. Ya. Ini sebuah penggambaran. Terhadap pertanyaan ini, Yesus juga tidak menjawab secara langsung, melainkan dia bercerita. Ia memulai, ada seorang yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Kita tidak diberitahu siapa orang yang dalam perjalanan itu, dari mana asalnya, berapa usianya, atau apa pekerjaannya. Tidak ada. Hanya dikatakan dia hanyalah seorang manusia biasa, dan itu bisa siapa saja, mungkin termasuk diri kita yang menjadi korban kekerasan, bisa menjadi orang yang dalam perjalanan itu. Lalu dikisahkan bahwa orang yang dalam perjalanan itu dirampok, dilukai, ditelanjangi, dan dibiarkan hampir mati. Lalu secara kebetulan seorang imam dan seorang Lewi lewat tempat itu. Lalu dikatakan mereka melihat korban itu, tetapi mereka memilih untuk melanjutkan perjalanan. Ada penafsir mengatakan begini, mungkin mereka mengira orang itu sudah mati, dan sesuai dengan hukum Yahudi, menyentuh mayat akan membuat mereka najis dan tak bisa menjalankan tugas di bait suci di Yerusalem. Tentu pendengar perumpamaan ini mungkin akan mengira bahwa setelah imam dan orang Lewi, yang datang berikutnya adalah orang Yahudi biasa. Tetapi ternyata yang datang adalah orang Samaria, musuh dari orang Yahudi. Seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Kalau seorang imam dan seorang Lewi saja tidak menolong, pastilah orang Samaria ini yang dianggap musuh juga akan lewat begitu saja. Kira-kira demikianlah pemikiran orang-orang yang mendengarkan perumpamaan Yesus. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketika melihat korban itu, orang Samaria itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia bisa merasakan penderitaan orang itu, dan dia langsung bertindak. Lalu dia melakukan apa yang disebut dengan 7 tindakan kasih. 7 tindakan kasih dari orang Samaria itu. Yang pertama, dia membalut luka-lukanya. Yang kedua, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Yang ketiga, dia menaikkannya ke atas keledai tunggangannya. Yang keempat, dia membawanya ke penginapan. Yang kelima, merawatnya di sana. Yang keenam, memberikan uang kepada pemilik penginapan untuk merawatnya lebih lanjut. Dan yang ketujuh, orang Samaria itu berjanji akan membayar sisanya ketika ia kembali. Nampaknya orang Samaria ini sangat-sangat serius untuk menolong korban ini. Saya tidak tahu apakah di antara kita ketika menolong seseorang, kita bisa melakukan 7 tindakan orang Samaria ini. Ya. Mungkin kita hanya memberi, merasa sudah cukup, paling tinggal dengar kabarnya, semoga sehat. Tapi orang Samaria ini nampaknya melakukannya dengan sangat serius. Dengan ke-7 tindakan kasih ini, orang Samaria ini menyelamatkan nyawa orang yang hampir mati. Demikian pula dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Sang ayah tergerak oleh belas kasihan ketika melihat anaknya yang kembali dalam keadaan hancur dan hampir mati secara batin, lalu menyambutnya dengan pelukan kasih dan menyelenggarakan pesta. Saudara-saudari yang terkasih, dalam 2 perumpamaan ini kita bisa melihat gambaran Allah yang membawa kehidupan dari kematian, membawa penyembuhan dari kehancuran. Orang Samaria dan Bapa yang baik
adalah gambaran dari Yesus sendiri. Dan Yesus adalah gambaran Allah yang penuh belas kasih. Maka lewat kisah-kisah ini, Yesus sedang menunjukkan kepada kita seperti apa wajah Allah yang sesungguhnya. Di akhir perumpamaan, Yesus kembali bertanya kepada ahli Taurat itu, siapakah di antara ketiga orang ini, Imam, Lewi, dan orang Samaria, yang menjadi sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Bagi Yesus, pertanyaan yang penting sebenarnya bukanlah siapa sesamaku, tetapi pertanyaan yang terpenting adalah bagaimana saya menjadi sesama bagi orang lain. Orang yang benar-benar menjadi sesama seperti orang Samaria itu tidak bertanya siapa sesamaku, karena ia melihat setiap manusia yang menderita sebagai sesama baginya. Bahkan mungkin walaupun orang itu adalah musuhnya sendiri. Maka ketika Yesus berkata, pergilah dan lakukanlah demikian, Dia sedang memanggil saya, Dia sedang memanggil kamu, Dia sedang memanggil kita semua untuk memperluas cakupan kasih kita, agar kasih kita bisa mencakup siapapun yang membutuhkan, entah itu seorang teman, entah itu orang asing, atau bahkan mungkin dia adalah musuh kita. Allah memanggil setiap orang dari kita untuk menjadi sempurna di dalam kasih. Dan untuk menjalani panggilan yang menuntut ini, kita perlu memohon kekuatan dari Roh Kudus, Roh kasih Allah yang menggerakkan kita, yang telah dicurahkan di dalam hati kita. Kita bisa membawa kembali pertanyaan ahli Taurat itu ke dalam permenungan kita sepanjang hari ini. Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan juga kita senantiasa bisa bertanya, bagiku, siapakah sesamaku manusia? Semoga kita menjadi orang-orang Samaria yang baik hati di dalam kehidupan kita, yang juga memandang bahwa di dalam sesama manusia Allah hadir. Maka kita tidak perlu bertanya, apakah engkau sesamaku atau bukan? Tindakan kasih akan selalu menggerakkan kita untuk menjadi orang-orang yang berbelas kasih. Amin.